Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya kembali kita bisa berjumpa. Dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tentu bersama kami lagi dalam program Doncast dengan saya Doni The Kaiser dan saya Don Bosco Slam. Apa kabar Bang Don? Baik. Sehat ya, tos dulu Bang. Kalau Bang Don baik, saya juga happy. Ya, mudah-mudahan diskusi kita kali ini lebih membahagiakan karena kita bicara politik ini. Membahagiakan dan mencerahkan. Mencerahkan. Apalagi tamu istimewa kita kali ini sudah tidak asing lagi. Dia seorang akademisi. Dia seorang peneliti utama dan pendiri dari Indikator Politik Indonesia. Langsung saja. Dan tiap hari selalu ada. Ada terus ya kan? Langsung saja Profesor Burhanuddin Muhtadi. Saya sangat bangga karena saya masih kenal kecilnya. Waduh. Iya. Prof Burhan apa kabar? Waktu masih musa. Baik. Oh, ada rahasia-rahasia. Ada. Sepertinya ada pengalaman masa lalu. Apa ini? Ya, Kalau ini tahun Don beneran, 98. kalau ini Don Doni. Tahun 98 dia ini 98 kan ya? termasuk demonstran, Ya. aktivis. Dia ini gengnya Yayan Ciputat. Ya. Lalu setelah demo, mereka datang ke kantor saya di Oke, SCTV. di Gatsu ya? Bukan di Gatsu, di Jalan Panjang. Oh iya, Jalan Panjang. Iya, Di situ minta makan siang. Habis demo. Iya, saya antar mereka ke sebuah restoran Italia. Oke. Terus di situ mintanya apa? Apa? Mau minum es teh. Ini restoran Italia atau warung Tegal? Warung Tegal. Dan ternyata pertama kali makan pizza itu di situ. Oh, Itu penting tuh oke. dicatat. Tapi saya bangga banget, Prof. Iya. Dan kita juga bangga ya karena hari ini Doncast kehadiran Prof Burhanuddin Muhtadi, MA PhD, Ya. karena nama sosok yang satu ini sangat memengaruhi nasib orang, Bang. Iya. Apalagi kalau kita bicara kontestasi politik. Dan dalam pengamatan saya, dia standar tentang kredibilitas sebuah survei. Nah, itu yang paling penting, soal kredibilitas. Iya, tapi saya tidak akan membahas soal elektabilitas seorang Burhanuddin Muhtadi. Karena nggak nyalon. Yang kita bahas ini mungkin menarik, bukan mungkin ya, yang menarik ini di depan mata kita ini kan ada Pilkada Jakarta. Betul. Ya, atau di Jawa lah ya, tapi kita coba mulai dari Jakarta dulu. Ya. Ya, saya akan meminjam data ya, Bang Don. Yang terdekat itu dari SMRC, Prof. Baru ya. 31 Oktober sampai 9 November itu Mas Pram Rano 46%. Kemudian Yang paling akhir ya? paling akhirnya Erkasus itu 39,1, Dharma Kun itu 5,1 dan belum memilih itu 9,8. Tinggal sedikit ya. Tinggal sedikit. Gimana Prof komentarnya? Iya, kalau kita lihat data SMRC, pertama pertarungan antara Pramono dengan Ridwan Kamil itu mulai menunjukkan perbedaan. Jadi terjadi divergent. Ya, Pramono mulai unggul tipis meskipun tidak. Tipis kalau 6 angka itu. Kalau misalnya margin of error-nya misalnya 3,5% plus minus, itu kan Masih tipis. perbedaannya masih dalam margin of error. Tetapi kalau misalnya margin of error-nya itu 2% plus minus, itu signifikan perbedaan Signifikan. antara Pramono Dul dengan Ridwan Kamil Suswono. Ya. Iya. Tetapi yang jelas, ini kan bukan hanya satu survei ya, ada beberapa survei yang lain. Ya. Saya tentu punya survei tetapi tidak kita rilis, tetapi yang paling pasti dari data yang dirilis mulai dari poll tracking yang kena semprit, kemudian juga PPI, kemudian taruhlah lembaga-lembaga yang merilis belakangan seperti LSI, kemudian LSI DNJA, Betul. itu Kompas ya, Ya. itu range-nya itu antara 38 sampai 46%. Iya. Nah, model net silver itu biasanya di Apa rata-rata. maksudnya model net silver? Jadi lembaga-lembaga yang menurut dia kredibel itu dibikin rata-rata. Nah, dari situ elektabilitas Ridwan Kamil itu kisaran sekitar 38. Ya, Sementara elektabilitas Pramono Anung itu sekitar 43-44. Itu rata-rata Rata-rata dari gabungan yang tadi. RK itu tidak termasuk yang punya poll tracking yang menempatkan dia dari 51% tuh. Ya, tidak. Kalau misalnya kita masukkan, itu RK bisa sampai 40-an ke atas. Tapi tadi ada kata kredibel, lembaga kredibel. Maksudnya apa ini? Ya, paling tidak yang tidak dipersoalkan oleh Dewan Etik ya. Jadi yang dipersoalkan Dewan Etik nggak kredibel gitu. Ya, kalau Dewan Etik kan satu institusi yang menjaga profesionalitas anggota Asosiasi Lembaga Survei. Jadi sudah pasti kalau melewati Dewan Etik,
itu secara saintifik itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Ya, saya sendiri juga dipersoalkan oleh beberapa media karena hasil survei saya di NTT itu berbeda dengan Foxpol. Dua-duanya indikator maupun Foxpol anggota dari Persepi. Kita mau dipanggil nih sama Dewan Etik, saya siap untuk menghadiri, mempertanggungjawabkan data saya. Ada argumentasinya. Tapi Foxpol kan mengundurkan diri. Ya. Jadi saya sendiri kan tidak bisa mengatakan bahwa Foxpol misalnya berani mempertanggungjawabkan. Buktinya mengundurkan diri. Tapi poin saya, lembaga yang berani mempertanggungjawabkan datanya kepada Dewan Etik itu menunjukkan bahwa lembaga tersebut, termasuk dalam soal kasus Pilkada Jakarta, itu berani untuk dibuka dan LSI menunjukkan keberanian itu. Oke, Itu Prof. yang disebut kredibel. Kembali ke DKI, Prof. Kan kalau lihat RK, itu dulu kan seolah-olah dia sebenarnya sudah calon jadi punya. Waktu awalnya. Sebenarnya Lalu tidak. kemudian tinggi sekali, lalu kemudian turun, stuck, lalu kemudian crossing sama Pram. Gimana? Begini. Kalau kita lihat data sebelum Ridwan Kamil resmi diumumkan sebagai calon dari Kiples, itu Ridwan Kamil ada di peringkat ketiga, di bawah Anies Baswedan, di bawah Baru Ahok. ingat saya. Suara dia itu hanya 17% di peringkat ketiga. Peringkat pertama dan kedua tidak mendapatkan perahu dengan berbagai macam alasan. Artinya basis pendukung kuat Ridwan Kamil hanya 17%. Baru setelah Anies dengan Ahok tidak mendapatkan perahu, dia elektabilitasnya memang tertinggi, 54%. Data saya waktu Ketika kita masuk pasangan Pramono Rano. Jadi start awal dia memang tinggi, 54%. Ya. Itu pun tidak mencapai 60%. Itu pun karena limpahan suara dari Anies dan Ahok yang tidak mendapatkan perahu. Nah, tetapi secara konsisten dia mengalami penurunan. Yang kita lihat misalnya berdasarkan survei Kompas maupun LSI, itu penurunannya cukup konsisten. Dan pertanyaan yang muncul kemudian adalah apa yang menyebabkan turun? Pertama nih Bang Don ya. Jakarta ini unik ya. Pertama tidak ada geografi yang sulit untuk reach out. Itu betul. Jadi dinamika elektoral itu bisa lebih terbuka di Jakarta. Ini beda dengan provinsi lain yang geografinya lebih sulit dan karenanya untuk melakukan perubahan itu lebih sulit. Misalnya di NTT ini pulau besar, di Maluku Utara ada banyak kepulauan. Di Jakarta itu mudah sekali untuk menjangkau. Artinya kalau mesin partai, mesin relawan tidak jalan secara optimal, ya jangan salahkan kalau kemudian elektabilitas merosot. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada petahana di Jakarta. Tidak ada petahana. Karena tidak ada petahana, itu otomatis lebih terbuka kompetisi elektoralnya. Dan terakhir, lagi-lagi dalam konteks pilkada, meskipun diusung oleh banyak calon, banyak partai, maksud saya, itu tidak serta otomatis akan mendapatkan limpahan dari basis pendukung partai. Karena yang dijual adalah figurnya. Nah, di situ ada masalah. Karena partai-partai pendukung Ridwan Kamil itu, mohon maaf, ngadat gitu ya. Dan itu terlihat dalam survei-survei itu. Basis pendukung partai-partai yang selama ini di belakang Ridwan Kamil itu banyak yang bocor ke Pramono dan Dul. Kenapa ngadat itu, Prof? Nah, saya melihat ya beberapa partai pendukung Ridwan Kamil itu merasa ini bukan pertarungan mereka, ini pertarungan Ridwan Kamil dan Suswono, lebih khusus lagi adalah PKS. Jadi PKS dianggap yang paling punya banyak kepentingan terkait dengan pasangan ini. Yang kedua Golkar, karena Ridwan Kamil adalah calon atau kader dari Partai Golkar. Jadi partai-partai pendukung yang lain itu tidak merasa bukan kepentingan mereka secara langsung. Tapi PKS sama Golkar kan termasuk besar sebetulnya sudah besar, tetapi masalahnya kantong PKS juga tidak solid. Tidak solid. Kenapa PKS tidak solid? Nah, ini menarik nih. Kalau kita lihat ada banyak split ticket voting dari basis PKS yang berasal dari etnik Betawi. Jadi mereka pemilih PKS yang etnik Betawi itu kesedot dengan Rano Karno. Jadi benar ya pakai nama Sidul ya. Nah, itu strategi PD Perjuangan menambahkan nama dalam nama Rano Karno itu. Supaya asosiasi antara Sidul dengan kalangan Betawi itu lebih kuat. Dan itu berhasil memang. Jadi segmen pendukung Betawi
kita tahu itu nomor 2 terbesar, kedua di Jakarta, itu mereka yang berafiliasi dengan etnik Betawi, yang merasa sebagai etnik Betawi, sekitar 27%, itu mayoritas memilih Pramono Dul. Cuma, Prof, ini kan Mas Pram ini kan tadinya bukan siapa-siapa. Iya. Tidak dikenal kalau kita bicara kontestasi pilkada ya. Iya. Ya, kalau di pusat ya sebagai tokoh elit, dia pasti kita tahu lah gitu. Tapi kan dia sempat hadir di sini, Bang Don. Dia sempat hadir di sini dan bilang setiap hari akan ke 12 titik. Dia langsung. Yang tadi kan Prof bilang orang bisa dijangkau. Terjangkau Jakarta. Sementara apakah jangkauan dia ini memang lebih besar dibanding yang dijangkau oleh Iya. Ridwan RK. Kamil? Nah, selain itu, ini yang penting, Nah, warga Jakarta 5 kali lipat lebih well educated ketimbang nasional. Lebih well connected dengan sosial media. Kemudian juga lebih sejahtera. Nah, ini yang membuat warga Jakarta itu lebih aware terhadap isu-isu yang muncul di media konvensional maupun media sosial. Dan itu yang menjelaskan mengapa ya seorang Pramono Anung yang awalnya popularitasnya rendah itu cepat naik. Ini beda misalnya kalau Pramono Anung maju di wilayah yang ada petahananya, misalnya kayak di Jawa Timur. Iya, iya. Berat juga buat Ibu Tri Risma hari ini. Atau maju di wilayah yang medannya susah. Untuk bisa meningkatkan popularitas itu berat sekali. Karena di tempat lain tingkat kemelekan atau literasi terhadap sosial media kecil. Di Jakarta 90%. Mesin partai sendiri PDI Perjuangan gimana? Ya tentu ada dampaknya, tetapi lagi-lagi rule-nya dalam konteks pemilu secara langsung, pilkada maupun pilpres, itu yang berperan adalah calonnya sendiri. karena kalau bilang dampaknya, karena faktanya kan PDIP itu mereka itu tidak bawa bendera PDIP di lapangan, loh, Mas. Betul, betul. Karena PDI Perjuangan juga sadar, di Jakarta yang punya adalah PKS. PKS, ya. Pemenangnya adalah Iya, PKS. iya. Kota-kota satelit di sekitar Jakarta yang menang 2 PKS. Kota Depok, Kota Bekasi, Iya, Kota Bogor. iya. Jadi ini wilayah yang secara tradisional itu adalah masyumi tahun 55. Ya. Nah, itu yang kemudian menjelaskan mengapa PKS unggul. Tetapi konstituen PKS di bawah itu banyak yang kecewa dengan elit PKS karena menelantarkan Anies. Jadi ada juga protes vote dari Iya, basis itu PKS. sebabnya tidak baru sepenuhnya. pertama kali saya dengar. Iya, itu sebabnya tidak sepenuhnya mendukung RK Sus ya. Jadi bukan hanya faktor Rano Karno yang menarik basis Iya, 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 PKS iya, dari iya, segmen iya, Betawi, iya. tetapi kelompok PKS ideologis Kuciwa. itu kecewa. Cuma Prof, sebenarnya yang lebih menjual itu Menelantarkan Anies. menelantarkan Mas Pramnya atau Sidulnya. Kalau dalam simulasi 6 nama calon gubernur maupun calon wakil gubernurnya, ini semua survei itu menunjukkan clear elektabilitas Rano Karno lebih tinggi ketimbang Pramono Anung. Oke, berarti memang tepat memang Masuk tingkat kesukaan. Iya, Ibu Mega memang pintar ya melihat iya. konstelasi bahwa secara elektoral Rano Karno memang lebih populer ketimbang Mas Pram, dan Mas Pram juga tidak menolaknya. Iya. Kali-kali dia mengakui Iya, iya. bahwa Rano Karno punya kontribusi elektoral yang Jadi kesimpulan SMRC hari ini adalah bahwa potensial Pram Rano menang 1 putaran. Kesimpulannya. Saya sendiri masih membuka opsi bisa 1, bisa 2 putaran. Ya, karena untuk 1 putaran SMRC angkanya 46%, artinya butuh 4% plus. Iya. Nah, apakah itu masih memungkinkan? Masih, karena masih ada 9% yang belum menentukan pilihan, kan? Tetapi jangan lupa angka 46 kan bisa dibaca secara optimis ke atas, bisa dibaca pesimis ke bawah, sesuai dengan margin of error, kan? Dan jangan lupa di antara banyak lembaga survei yang merilis, angka buat Pramono Anung menurut SMRC itu kan paling tinggi, paling optimis. Iya. Kan Kompas misalnya sekitar 39%, kan? Kemudian lingkaran Denny JA itu sekitar 37%. Tipis itu. Ya. Sangat Jadi tipis. neck to neck. Ya. Tapi poin saya adalah terbuka untuk 1 putaran, terbuka juga untuk 2 putaran. Tetapi yang pasti, yang evidennya kuat secara statistik adalah kalau terjadi 2 putaran, itu yang tidak lolos adalah
pasangan Darmagun. Nah itu terjadi kesepakatan ulama survei. Terjadi ijma ulama survei. Kalau terjadi 2 putaran yang maju Pramono versus Ridwan Kamil, yang tidak lolos adalah Darmagun. Kalau itu firm ya. Itu taktiknya siapa itu? Tapi kita akan masuk ke putaran kedua setelah kita rehat dulu. Karena itu pemirsa, jangan kemana-mana, Downcast segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami dalam program Downcast. Saya Doni De Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamat. Tidak lupa kita pengen ngucapin terima kasih Bang Don kepada penonton setia Downcast, baik yang menyaksikan melalui channel Nusantara TV maupun yang setia menyaksikan melalui channel YouTube Nusantara TV Official. Dan jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Oke, kita lanjutkan. Kita ngobrol dengan Prof. Burhanuddin Muhtadi dan kita masih pengen mempertajam Bang Don soal kenapa RK, ya kalau tadi kan misalnya stagnan bahkan turun. Tapi kalau tadi sementara ada Kim Plus yang besar, tapi nggak solid-solid amat. Lawan PDIP cuma satu partai. Pertanyaan awam kan, lalu kemudian ada di situ ada partainya Pak Prabowo. Lalu kemudian orang selalu selama ini mengenal bahwa ada endorsement dari seorang Jokowi. Iya. Gimana itu, Mas? Iya, jadi RK ini maju itu kan awalnya dipersiapkan untuk melawan Anies Baswedan. Asumsi Anies mendapatkan perahu. Tetapi kemudian Anies tidak mendapatkan dukungan partai. Kemudian ada skenario untuk memperlawankan Ridwan Kamil dengan calon yang mudah untuk dikalahkan, yaitu dari pasangan independen. Tetapi yang tidak terduga adalah yang muncul dari pihak PD Perjuangan bukan Anies Baswedan. Bahkan walaupun Anies Baswedan sudah ke sana. Iya, tetapi justru Pramono Anung yang notabene punya kedekatan penuh dengan Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Betul. Jadi nama Pramono Anung itu tidak mengirim ancaman buat 2029. Dan itu yang membuat calon-calon partai-partai pendukung Ridwan Kamil, termasuk para dewa di belakangnya, itu merasa Pramono Anung itu tidak akan mengganggu kepentingan elektoral masing-masing. Dan itu kemudian mendorong, ini bacaan saya sebagai orang luar, para dewa di belakang partai pendukung Ridwan Kamil untuk tidak terlalu all out mendukung Ridwan Kamil. Sudah terlanjur dukung di awal, tahu ada kejutan gitu. Ketika pertemuan di sini di belakang layar itu Mas Bram itu mengakui ketika dia ketika dia menghadap Pak Jokowi untuk pamit mundur, di situ juga ada Pak Prabowo yang juga mengatakan mau mendukung. Kemudian juga diminta oleh Jokowi untuk silakan maju, Mas. Lalu kenapa kemudian ketawa terbahak-bahak? Yang kan ada ceritanya. Iya, ada tertawa terbahak. Jadi ceritanya ini cerita orang lain lagi tuh. Karena katanya di situ Mas Pram bilang, Pak, mohon saya jangan diganjarkan. Itu ketawanya. Ini cerita orang ini ya, yang dekat gitu dengan peristiwa itu. Nah, poin saya adalah soal value dari sebuah endorsement dari dua tokoh yang kita anggap itu sebetulnya besar. Tadi kan Mas Burhan menjelaskan bahwa sekarang ini value itu mungkin tidak seberapa penting untuk DKI ya. Iya, jadi value itu kan tergantung siapa calon yang diusung. Yang kedua, seberapa besar popularitas dari endorser tadi. Nah, pertama kalau kita lihat perbedaan Jakarta dengan Pilpres 2024, jelas beda. Pertama, Mas Pram bukan Mas Ganjar. Mas Pram dekat sekali dengan Pak Jokowi 9 tahun terakhir. Kemudian dekat juga dengan Pak Prabowo 5 tahun terakhir setelah mereka duduk dalam satu kabinet. Yang kedua, jangan lupa Pilpres 2024 selain Pak Prabowo itu ada anaknya Pak Jokowi. Darah lebih kental daripada air. Jadi semua pendukung Jokowi yang awalnya di belakang Mas Ganjar, ketika Prabowo meminang Gibran, ya itu bagaimanapun anak langsung Pak Jokowi. Jadi meskipun asosiasi Pak Jokowi dengan Mas Ganjar begitu banyak, tapi ketika anaknya yang maju, ya pindah. Kalah sama darah. Di 2024 Pilkada, itu kan baik di Ridwan Kamil, Suswono maupun Pramono dengan Rano Karno, tidak ada
relasi. Mungkin beda kalau ada Kaisang di apa? Misalnya Kaisang atau Bobby gitu. Atau Bobby misalnya. Kan lain gitu. Ini saya bicara belak-belakan aja. Ada hubungannya mereka satu grup WA. Artinya Kim Plus itu 2 kaki dong. Yang kedua ini sekaligus jawab pertanyaan Doni nih ya. Don Doni yang luar biasa. Yang kedua, dari nama-nama yang muncul di kertas suara di Pilkada Jakarta, siapa yang potensial menjadi potensial presidential candidate 2020? Nah, di antara nama-nama itu yang potensial adalah Ridwan Kamil. Potensial maju atau ambisi untuk maju? Iya, potensial untuk punya popularitas setelah ya misalnya sukses sebagai Pilkada. gubernur di Jakarta. Artinya itu ancaman. Ya itu kan bisa diartikan. Dari kompetitor Jangan lupa dari 2009. 3 calon di 2024, 2 diantaranya adalah kepala daerah, Anies dan Ganjar. Iya. Jadi kalau misalnya terpilih sebagai gubernur di DKI Jakarta, coba cek Batu antara loncatan. Pramono dengan Ridwan Kamil, mana yang secara elektoral itu punya daya ungkit untuk melebar, bukan hanya di Jakarta. Ridwan Kamil. Iya. Karena nama Ridwan Kamil sudah muncul sebagai capres keempat di 2024. Iya. Capres ya. Tapi bukan sebentar. elektabilitasnya. Ya, Prof. Bang, ini sedikit soal teori ya. Kalau misalnya Mas Pram itu adalah tokoh yang paling aman dan bisa diterima banyak pihak, kenapa PDIP tidak meletakkan tokoh yang bisa jadi jembatan kalau di Jakarta dia menang, dia akan bisa maju di Pilpres 2029? Nah itu kan yang awalnya muncul di lingkaran Ibu Mega. Ada aspirasi Andika yang akan dicakupkan di Jakarta. Biar nanti bisa Dan jangan lupa, dicapreskan gitu. Pramono Anung kan awalnya tidak bersedia. Betul. Ya kan? Sebagai cagup. Betul. Dia berharap Andika Iya, yang betul. ditaruh di Bahkan Jakarta. diminta Basuki. Betul ya. Tetapi Ibu Mega kan punya pertimbangan lain. Mungkin karena di Jawa Tengah jenderal polisi yang maju, Iya. dicari Bintang, jenderal ya. TNI kan, Iya, gitu. iya, Dan Andika yang dibawa ke sana. Nah, tetapi lagi-lagi saya kira pertimbangan untuk menyodorkan Pramono Anung itu juga dengan perhitungan yang matang. Karena dia tahu Pramono Anung tidak mendapatkan resistensi dari Pak Jokowi atau Pak Prabowo, itu bisa menjadi kekuatan. Tetapi mungkin tidak cukup secara elektoral, makanya perlu didampingkan dengan Rano Karno kan begitu. Dan sejauh ini it works. Ya. Kalau lihat dari data SMRC, Kompas, LSI, duo LSI ya, duo Don ada duo LSI. Jadi apapun partainya sebenarnya yang menang adalah Mega, Prabowo, Jokowi. Kalau Mas Pram. Betul. Kalau Pramono menang itu everybody happy. Ya. Dan itu terus terang saya pada posisi di mana saya turut bersimpati sama Ridwan Kamil. Karena ketika Ridwan Kamil maju di Jakarta, dia meninggalkan Popularitas Jawa Barat. tertinggi di Jawa Barat. Padahal di sana tinggal Ungkang-ungkang ini tutup mata Mas, jadi ya. Kembali ke endorsement. Kenapa saya bicara ini? Karena kadang-kadang endorser atau endorsement itu baru akan kuat kalau ada gizi, ada logistik yang mengikuti di lapangan. Iya. Dan kali ini kan itu kita tidak tahu apakah orang dukungan Kim Plus itu akan diikuti seperti itu gitu. Kalau ya sejauh Mas ini Burhan saya lihat tidak gimana? melihat Kim Plus dan para aktor politik di belakangnya itu all out mendukung Ridwan Kamil. Saya tidak melihat itu. Mungkin saya salah karena saya melihatnya dari luar. Tetapi setidaknya kalau kita sebagai orang luar melihatnya kan berbeda antara endorsement Pak Prabowo dengan Lutfi, calon gubernur dari Jawa Tengah, dengan Ridwan Kamil. betul. Dalam konteks Lutfi, Pak Prabowo memberikan statement langsung kanan kiri Pak Lutfi, kirinya adalah Pak Gus Yassin. Pak Prabowo-nya ngomong dengan bahasa low konteks kalau istilah komunikasinya, dengan bahasa tanpa tedeng haling-haling. Dukunglah Lutfi karena Lutfi adalah orang saya. Dukunglah Gus Yassin karena ayahnya adalah guru saya. Sementara dalam konteks Ridwan Kamil nggak ada statement langsung. Bahasanya bahasa simbolik, yaitu makan nasi padang berdua. Nah, ini kan Terserah berbeda. Tergantung penonton menafsirkannya. Sampai susah ngomong tafsir ya. Memang jelas Pak Prabowo mendukung. Buktinya Gerindra kan tanda tangan untuk Ridwan Kamil. Tetapi tidak ada statement langsung kan dalam acara makan bareng itu. Nah, apakah nanti akan keluar statement langsung dari Pak Prabowo? Saya tidak tahu. Tetapi minimal per hari ini
kita tidak melihat satu political endorsement yang kuat, baik dari Pak Prabowo atau Pak Jokowi kepada Ridwan Kamil. Sesuatu yang kita tidak lihat dalam kasus di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah apalagi dalam bentuk operasional di lapangan dengan logistik tadi. Kenapa saya nanyakan ini, Mas? Karena kan ini yang kan kita melihat Pilpres yang kemarin. Ada penguasa yang mendukung, ada penguasa yang mengendorse, dan di lapangan logistiknya jelas. Networknya yang bekerja juga jelas. Di Jakarta kan saya terus terang melihat spanduk baliho Pramono lebih banyak ketimbang Ridwan Kamil. Mungkin saya salah, tetapi sepanjang saya melalui jalan dari Ciputat sampai kantor saya di Cikini, lebih banyak spanduk baliho dari Pramono Rano Karno. Atau mungkin Mas, dengan tidak terlihat all out-nya Kim Plus, itu sebagai kompensasi PDI Perjuangan tidak di kabinet tapi dikasih Jakarta. Saya tidak melihat sejauh itu ya, tapi lebih. Ini teori ngawur nggak? Saya tidak boleh tahu, dong. mungkin bertanya boleh. Boleh bertanya. Boleh. Tapi saya tidak punya informasi yang meyakinkan untuk mengkonfirmasi itu. Tetapi yang pasti kalau kita pakai teori 2029 itu yang menjelaskan mengapa dalam kasus di Jawa Tengah endorsement Pak Prabowo dengan Pak Jokowi lebih kelihatan. Apa? Andika kalau menang sebagai calon gubernur di Jawa Tengah itu potensial menjadi kandidat capres 2029. Sementara Lutfi itu tidak dianggap sebagai ancaman. Makanya Andika dalam kasus di Jawa Tengah itu tidak mendapatkan treatment yang sama dalam kasus Pramono di Jakarta. Jadi yang harus bilang jangan diganjarkan itu harusnya Andika nanti ya. Doni orang ya, pertanyaan loh Prof. Ini pertanyaan yang membuat saya bingung untuk menjawab karena spekulatif ya. Tapi poin saya tadi, jadi konteks pilkada itu satu konteks penting sebagai salah satu rekrutmen pemimpinan nasional. Tapi Andika ya kalau misalnya menang sebagai calon gubernur Jawa Tengah, memang jalan menuju 2029 lebih besar. Satu, dia jenderal mantan Panglima TNI. Dua, dia kalau menang menjadi penguasa daerah yang memiliki populasi terbesar ketiga se-Indonesia. Ketiga, dia punya kendaraan. Siapa calon presiden dari PD Perjuangan setelah Ganjar kalah? Mbak Puan secara elektoral berat karena beliau perempuan. Tapi kalau Andika menang, itu jalan menuju 2029 lebih terbuka. Tinggal cari wakil yang tepat. Nah, itu yang menjelaskan mengapa sepertinya Jakarta dengan Jawa Tengah diperlakukan secara berbeda dijelaskan dalam satu tarikan nafas berbeda. Cuma kenapa saya tanya itu tadi Prof, soal Jakarta biar kasihkan ke Mas Pram aja, karena kan Bang Don tahu bahwa hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo itu kan sangat dekat. Walaupun berbeda kepentingan politik, tetapi kan secara personal mereka sangat dekat kan Bang? Ya sebetulnya kalau tidak maju ke DKI, Prabowo itu menawarkan seorang Pram untuk kursi menteri. Iya, betul. Jadi memang Pak Prabowo dengan Ibu Mega tidak ada masalah sama sekali. Yang masalah kan Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Jadi Pak Prabowo sekarang kartunya banyak karena dia bisa main. Nah itu yang membuat Pak Prabowo lebih leluasa untuk memainkan bidak caturnya ya. Dan sejauh ini sih cukup berhasil. Dia menjaga hubungan baik dengan Pak Jokowi karena kebetulan banyak kepentingan yang sama. Tetapi juga tidak mau dianggap sebagai orangnya Jokowi. Setelah ketemu Pak Jokowi dia nemuin Pak SBY. Jangan-jangan setelah ketemu Pak SBY nemuin Ibu Mega. Itulah bedanya saya dengan Pak Prabowo karena saya tidak punya keleluasan mengatur durasi. Jadi kita rehat sejenak, Doncast segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Nusantara TV. Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni De Keizer. Saya Don Bosco Selamat. Double down, tapi kita lagi menguliti Prof Burhan, bukan menguliti sebagai calon. Cuma sekarang kita harus bicara juga tentang ketokohan.
Ya, bagaimana seorang Pramono, seorang Sidul, ya, tanda petik seorang Ridwan Kamil dan juga Suswono, ya. Sebentar sebelum ke Prof Burhan. Darmakunya mana? Oh iya, saya lupa. Aduh, mohon maaf ya. Sampai kita lupa bahwa ada calon lain. Dengan tidak bermaksud yang mengecilkan. Tapi kan kata Prof tadi kan kalau ini 2 putaran, udah lewat. Ya udah lewat ya, itu, udah. iya. Cuma sebentar, saya harus tanya ke senior saya dulu sebagai jurnalis, ya kan. Dari 4 nama, ya udahlah 6 lah Bang. 6 ya, tapi kita kecilkan jadi 4. Kita berusaha untuk belajar tentang calon yang nomor 2 itu. Iya, yang independen itu ya, agak susah. Tapi kalau kita bicara aspek figur ya, berarti dia sudah tidak masuk. Ya kan, nah, dari 4 itu, kalau Bang Don melihat dari figur 4 ini seperti apa? Enggak, saya terkejut karena Mas Pram itu akhirnya naik. Waktu di sini kan kita bicara bahwa 1 bulan kemudian akan ada euforia terhadap Pramono. Tetapi kita tidak pernah menduga bahwa yang membuat euforianya besar itu adalah Sidul. Kan gitu. Pertama karena ketokohannya, ya kan gitu kan. Karena kemudian kalau orang tahu tentang Ridwan Kamil kan memang sudah sangat dikenal kan. Kalau lihat itu pencitraannya memang di media sosial kan RK sangat aktif. Sampai-sampai kita agak susah juga untuk membedakan bagaimana originalitasnya seorang RK. Nah sekarang kekuatan seperti itu seperti apa Prof Burhan melihat di ini? Pertama, tingkat kedikenalan matters. Jadi orang tidak mungkin memilih kalau tidak kenal. Tidak kenal maka tak sayang. Nah itu yang membedakan mengapa elektabilitas Darmakun itu di bawah, karena yang kenal kecil. Nah sementara level kedikenalan 2 calon gubernur, terutama antara RK dengan Pramono relatif kurang dikenal dibanding Ridwan Kamil. Meskipun dikenalnya mengalami kenaikan, tetap popularitas Ridwan Kamil lebih tinggi. Nah yang menyaingi popularitas Ridwan Kamil itu Rano Karno, ya wagubnya. Jadi ini memang agak unik Pilkada Jakarta. Untuk satu paket ya. Udah di kasus yang kedua. Dulu Surabaya ketika Risma berpasangan sama Bambang Deha. Wakilnya Bambangnya, iya. Tapi kalau misalnya ini terjadi dan Pramono menang, saya kira faktor dul itu faktor yang besar. Tetapi bukan hanya kedikenalan, kedisukaan itu juga penting. Kalau orang kenal tetapi dari aspek negatifnya, itu istilahnya notorious dalam bahasa Inggris. Notorious itu terkenal tapi jeleknya itu tidak akan bisa diterjemahkan dalam bentuk suara itu, Bang. Tapi di DKI nggak ada yang begitu kan? Di DKI itu ada tidak sampai di bawah 50%, tetapi tingkat kedisukaannya lebih rendah dibanding yang lain. Pak Suswono. Jadi Pak Suswono ini mungkin karena konstituen non PKS itu nggak happy sama beliau, atau mungkin karena blunder kemarin ya ketika menyatakan soal gender. Mengamini jaga. Tetapi overall tingkat kedisukaan terhadap Pak Suswono itu lebih rendah dibanding terhadap Ridwan Kamil, Pramono Anung maupun Sidul. Gitu ya. Itu yang menjelaskan mengapa terjadi stagnasi untuk tidak mengatakan penurunan elektabilitas Ridwan Kamil menurut survei yang dirilis kan. Ada SMRC, ada LSI, ada LCD Indonesia maupun Kompas kan. Overall tuh dengan metode yang sama kan hasilnya secara umum tidak terlalu berbeda. Dan Prof, kalau misalnya cawagupnya lebih populer dibanding cagupnya, Sidul lebih dikenal daripada Mas Pram, tidak begitu masalah karena mereka satu perahu begitu ya, tidak akan ada konflik nanti. Ya, so far kan yang mereka pikirkan sekarang kan memenangkan dulu. Soal governability urusan berikutnya kan. Tetapi yang gimana mau govern kalau nggak jadi? Ya, kalau kalah kan gimana mau bisa memerintah. Dan soal urusan nanti pembagian perannya seperti apa itu urusan nanti. Nah ini juga yang menurut saya penting untuk disadari oleh Ridwan Kamil. Karena narasi yang dipakai menurut saya tidak terlalu match dengan apa yang diinginkan oleh publik Jakarta. Misalnya ya, di Jakarta nih Bang Don. Itu baru kali pertama isu yang berkaitan dengan ekonomi muncul tuh. Yang pertama itu lapangan pekerjaan. Yang kedua masalah mengatasi kemiskinan. Dulu Jakarta itu kemacetan, banjir, korupsi. Nah satu sisi mungkin kita bisa mengatakan kemacetan sudah mulai bisa diurai gitu ya. Dengan public transport yang mulai banyak dan seterusnya. Banjir ya kita harus kasih kredit kepada Pak Jokowi, kepada Ahok yang relatif berhasil, misalnya dengan pembenahan banjir Kanal Timur dan seterusnya dan seterusnya.
dan Anies juga, harus kasih kredit ya. Tetapi narasi yang dipakai sama Ridwan Kamil itu narasi yang menurut saya tidak terlalu masuk untuk warga Jakarta. Misalnya apartemen ngangkang, gitu. Mobil curhat, gitu kan. Gym di halte. Menurut saya agak kurang pas. Kenapa nggak masuk? Kurang pas atau berlebihan? Ya mungkin ya di wilayah Jawa Barat masuk itu ya, narasi gimmick semacam ini. Tapi di Jakarta itu datanya udah clear tuh kalau kita lihat survei yang dirilis oleh Kompas, oleh LSI, oleh SMRC. Narasi itu nggak masuk oleh warga Jakarta kan. Tapi kenapa dipaksakan? Kan bukan tidak tahu soal itu kan, demografi kan. Itu yang saya tidak tahu ya. Saya tidak yakin Ridwan Kamil tidak menyadari itu karena survei itu kan publicly published kan. Artinya siapapun bisa mengakses. Apa masalah mendesak buat warga Jakarta. Itu jelas tuh datanya. Sebentar. Nah, bahasa dia, ini kan ada dua ini Mas. Pertama, ketika dia bicara tentang Jakarta, Betawinya sudah ada di Dul. Sidul. Kedua, ini juga kan tidak bisa diabaikan tentang Jackmania. Ya itu dia. Bahasa ke Jackmania itu sangat beda. Gitu. Dan itu sekarang, apalagi dia Persib, Bobotoh. Apa penjelasan? Iya, memang itu menyulitkan juga buat Pak RK ya, karena Ridwan Kamil masuk di Jakarta dengan populasi warga Sunda yang ada di Jakarta hanya kurang lebih sekitar 14%. Jadi cukup jauh dibanding Jawa maupun Betawi. Nah yang kedua, Ridwan Kamil ketika menjadi wali kota Bandung maupun menjadi gubernur Jawa Barat itu sangat terlihat Vikingnya, terlihat Persibnya. Militansinya sangat tinggi. Masa dari militan dan kita tahu datang ke kandang Jackmania itu tidak harmonis dari dulu. Jadi ada cerita yang antagonistik antara dua kubu sepak bola ini. Dan ketika Ridwan Kamil diajukan, itu ada dua pihak yang harus didekati dengan pendekatan khusus. Satu adalah basis pendukung Anies. 41% warga Jakarta memilih Anies di Pilpres kemarin. Dan Ridwan Kamil dianggap mengambil hak Anies mendapatkan dukungan dari PKS, Nasdem dan PKB. Yang kedua, pendukung sepak bola Persija. Karena kemudian muncul Ridwan Kamil yang mendukung Persib dengan all out itu ya. Padahal itu cerita lama, tapi dibuka lagi. Jangan lupa pendukung bola lebih militan daripada pendukung politik, ya kan? Dan sudah pernah ada korbannya, Ganjar Pranowo. Jadi kalau soal bola saya ada pengalaman. Bola itu seperti agama bagi supporter, ya kan? Itu namanya civil religion. Cuma Prof sebentar ya, Bang. Saya punya teori ngawur. Kenapa dialihkan? Biar bolanya jangan ke saya. Nanti kesannya didonikan. Saya punya teori ngawur, tapi Anda harus jawab ini. Kalau memang Anda mau jawab, Prof. Begini, kita kan dapat kejutan ketika Mas Pram maju sama Sidul, ya kan? Dan itu mengubah segalanya. Nah, kemudian terlihat koalisi Kim Plus ini setengah hati. Apakah sebenarnya RK sekarang terjebak dalam posisi karena sudah jadi calon, ya udah maju aja, tapi sebenarnya yang maju aja untuk memberikan kursi kepada Pram karena dia sudah ada deal-deal mungkin tempat lain. Lagi-lagi saya tidak bisa meng-cross check. saya tidak punya akses untuk melihat percakapan di belakang layar. Tetapi yang pasti seorang Ridwan Kamil kan sudah diputuskan sebagai calon gubernur DKI Jakarta oleh Kim Plus sebelum PD Perjuangan mengambil keputusan. Sebelum Prof teruskan, dan bahkan waktu itu dianggap calon independen ini supaya tidak lawan kota kosong. Jadi skenario Solo lanjut. Karena skenario Solo kan kita melawan calon independen. Karena kalau melawan kota kosong dikhawatirkan ada protes vote yang bisa menggagalkan Ridwan Kamil. Dan waktu itu skenario mulus, jangan lupa mulus. Karena PD Perjuangan nggak cukup kursinya untuk bisa mengusung calon tanpa berkoalisi dengan partai lain. Tapi kan Tuhan ternyata melakukan intervensi melalui putusan MK. Putusan MK itu membuat PD Perjuangan bisa maju tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Skenario awal menjadi berantakan. Jadi Ridwan Kamil memang terjebak di tengah permainan, Tapi padahal Anies mestinya bisa juga oleh satu partai tertentu. Bisa. Dan itu yang membuat sebagian pendukung Anies marah kan ke PKS. Karena sebenarnya PKS
masih bisa untuk mencagupkan Anies setelah MK mengambil putusan. Betul. Nah, Tapi- Ridwan yang sudah terjebak gimana? Ya repot karena sudah terlanjur dideklar dalam acara waktu itu Breaking News semua TV. Dan dianggap sudah nggak perlu pilkada lagi. Habiskan duit, kenapa nggak langsung itu omongan dari Fahri Hamzah. Fahri Hamzah dalam acara deklarasi bersama. Oh iya, Dan betul, saya ingat. deklarasi Ridwan Kamil Suswono itu yang menyatukan Partai Gelora dengan PKS. Iya. Kan? Iya, iya. Jadi selain sepak bola, yang menyatukan dua partai ini adalah Ridwan Kamil. Iya, iya. Ya, Tapi kan para orang-orang yang hadir dalam deklarasi itu kan sudah dapat kursi semua. Nah, tinggallah RK. tinggal RK. Ya, nggak mungkin dia tidak akan dapat kursi, Prof. Iya. Tapi jangan paksa saya untuk konfirmasi itu. Jadi Karena saya tidak tahu ceritanya. Yang saya dengar ceritanya. Meskipun itu, nah ini, Yang saya- filsafatnya Doni. Meski, hah? Dalam filsafat itu ada yang namanya kebenaran logis, Yes. ada kebenaran empiris. Iya. Kebenaran logis tadi yang Doni sampaikan. Iya. Saya agak salah ngomong Don Dasko nanti. Doni sampaikan. Iya, Ya. iya, iya. Itu secara logis masuk akal. Iya. Tetapi apakah secara empiris seperti itu? Iya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, iya. Itu misteri Tuhan. Iya. Selain jodoh dan kematian. Iya. Saya Jangan- kira waktu itu kan Pak Prabowo berkepentingan untuk mendukung Ridwan ke sini untuk meluruskan jalannya Deddy Mulyadi Di Jawa Barat. Selain untuk melawan Anies. Kalau Anies dapat tiket, Bang Don. Betul. Yang Ya. paling bisa kompetitif melawan Anies, Ridwan Kamil. Tetapi kan bukan Anies yang maju. Dan teori tadi match. Kalau Ridwan Kamil diajukan untuk berkompetisi melawan Anies, karena Anies dianggap sebagai pesaing 2029. Iya. Jadi menurut saya Pilkada 2024 itu tidak bisa dipisahkan dari pemanasan menjelang 2029. Emang Pak Prabowo sudah berpikir untuk 2 periode? Menurut saya, menurut saya meskipun waktu itu ketika nominasi calon kepala daerah beliau belum dilantik, politisi, ini istilahnya Barbara Geddes, itu profesor terkemuka di Amerika Serikat dari UCLA, intuisi seorang politisi adalah memperpanjang masa jabatan kekuasaan selama mungkin, Iya, iya. sepanjang tidak melawan konstitusi. Iya. Pertanyaan saya, emang ada calon kepala daerah atau calon presiden yang hanya berpikir untuk 1 kali? Nah, itu. Nah, itu. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Doncast segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bareng kami dalam Doncast. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Slamet. Saksikan terus melalui layar Nusantara TV dan juga melalui channel YouTube Nusantara TV Official. Kita masih ngobrol dengan Prof Burhan dari Jakarta. Geser sedikit lah ke Jawa Tengah. Ini mirip-mirip nih 11-12 ya. Tapi ngeri-ngeri sedap nggak kira-kira Prof Jawa Tengah ini? Ya, secara umum ada Kim Plus versus PD Perjuangan, tetapi yang kompetitif memang Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Di luar itu overall ya, itu calon yang diusung oleh Kim Plus itu relatif unggul signifikan. Bobi unggul signifikan Sumatera Utara, Ya. Anies Sudirman, Sulaiman, Sulsel unggul signifikan melawan calon dari PD Perjuangan. Jawa Timur juga Jawa kelihatan. Timur, Jawa Barat. Nah, kalau di Banten, Airin memang unggul, tetapi satu didukung oleh PD Perjuangan, yang kedua didukung oleh Golkar. Jadi ini nggak jelas jenis kelaminnya. Tetapi Jawa Tengah, memang kalau lihat dari data survei SMRC dan Kompas, itu statistically dead head, neck to neck, razor thin. Oh. Tidak seperti Jakarta, karena Jakarta Pramono unggul tipis. Ya. Kalau ini betul-betul beda 0, 0, Jawa ya. Tengah. Jadi memang survei LSI DNIJA itu mengatakan bahwa di Jawa Tengah Ahmad Lutfi unggul signifikan. Tetapi karena LSI DNIJA tidak masuk Persepi, saya tidak ambil sebagai referensi saya. Karena kalau masuk Persepi kan harus di audit datanya. Jadi saya abaikan yang LSI DNIJA. Jadi Jawa Tengah jelas menunjukkan pertarungan yang jauh lebih ketat ketimbang wilayah lain. Dan ini menunjukkan pertaruhan banyak hal, Bang Don. Ya. Satu, pertaruhan jilid kedua Ya. antara PD Perjuangan dengan Kim. Atau Jokowi dan Kedua, Ibu antara Mega. Jokowi dengan Ibu Mega. Dan yang ketiga, ya, ini juga menyiratkan jalan menuju 2029. Dan karenanya, tadi saya singgung, mengapa endorsement seorang
Pak Prabowo maupun Pak Jokowi itu lebih kentara kepada Lutfi ketimbang terhadap Ridwan. Karena faktor Andika jika menang sebagai calon gubernur itu akan mempermulus jalan menuju 2000. Tapi kembali lagi pertanyaan soal efektivitas dari endorsement seorang Prabowo. Ya. Seperti apa? Kita belum punya datanya karena survei-survei umumnya dilakukan sebelum Pak Prabowo secara terbuka mendukung Lutfi dan Gus Yassin. Ya, tetapi jangan lupa Pak Prabowo sekarang adalah presiden dengan public confidence paling tinggi, bahkan mengalahkan Pak Jokowi dengan Pak SBY. Karena pendukung Pak Jokowi dengan pendukung Pak Prabowo semuanya jadi satu. satu. Gitu ya. Nah, yang kedua, ini penting juga untuk kasus di Jawa Tengah. Pak Prabowo unggul juga dengan suara yang meyakinkan, tentu dengan bantuan Pak Jokowi saat itu ya. Dan yang ketiga, dan ini kabar buruk ya, terutama buat Pak Lutfi, karena partai-partai pendukung Pak Lutfi, Kimplas ini itu total 73%. Total 73%. Golkar, PKS, Demokrat, PKB, P3. Hanya PD Perjuangan yang mendukung Andika dan beberapa partai kecil. Tetapi yang memilih Lutfi menurut Kompas maupun SMRC itu kurang dari 50%. Padahal kekuatan partainya 73%. Berarti banyak pemilih pendukung partai Pak Ahmad Lutfi yang masih bocor. Dan undecided-nya masih besar ya? Masih besar. Meskipun di SMRC lebih kecil ya. Undecided di Jawa Tengah. Kalau Kompas yang lebih tinggi. Tapi kan yang penting polanya. Undecided atau Mbalelo? Cuma belum menunjukkan kembaleloannya. Bisa juga undecided atau lembaga survei gagal untuk menggali ya, siapa pilihan dari mereka yang belum menentukan pilihan. Tetapi yang penting kan polanya. Polanya adalah perbedaan antara Lutfi dengan Andika di semua survei angkanya secara absolut bisa beda. Tetapi polanya perbedaannya kan di bawah 1%. Artinya terjadi neck to neck ya, antara dua calon ini. Dan peluangnya itu ya menurut saya 50-50 antara dua calon ini. Kalau misalnya efek Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu ternyata berhasil, saya kira bisa membuat Pak Lutfi menang. Akan dilihat dalam beberapa waktu ke depan. Iya, ini kan surveinya rata-rata kan dilakukan sebelum Pak Prabowo endorse. 3 hari lagi akan ada debat kan? Apakah akan berpengaruh secara signifikan kira-kira? Nah, untuk kasus di luar Jakarta, debat efeknya lebih kecil. Di luar Jakarta? Di luar Jakarta. Penjelasannya pertama, yang nonton debat di Jawa Tengah atau di provinsi lain di luar Jakarta itu lebih kecil, cuma 30% yang nonton debat. Di Jakarta yang nonton debat 60-70%. Lebih gede. Yang kedua, umumnya yang nonton debat itu sudah punya sikap partisan. Iya. Jadi kalau misalnya calon yang didukung itu jelek, itu akan dicari justifikasi bahwa ini bagus. Itu yang membuat efek debat menjadi kurang maksimal. Mungkin punya dampak, tetapi kisaran 2-5% overall. Dan itu yang menurut saya yang menentukan nanti adalah ya kerja darat. Nah, apakah tim Pak Andika, tim Pak Lutfi itu menjangkau secara masif? Saya dengar dari timnya Andika yang mengatakan memang akan sangat dipengaruhi oleh kerja darat, tetapi harus dengan logistik yang nyata. Iya. Itu. Kerja darat atau angkatan darat? Karena di Jawa Tengah toleransi politik uangnya tinggi sekali. Jadi salah satu provinsi dengan tingkat permisivitas terhadap politik uang yang paling besar adalah Jawa Tengah. Ya. Meskipun saya orang Jawa Tengah, saya datanya menunjukkan orang Jawa Tengah itu banyak yang berani untuk mengganti preferensi elektoral berdasarkan insentif material. Ada nggak pengaruh, Mas, TNI dan Polri, status kemiliteran dan polisi bagi para pemilih Jawa Tengah? Karena kalau kita lihat itu di sana itu banyak sekali jadi gubernur itu TNI. Hitung aja paling tidak kita tahu akan ada 4, ada Pak Ismail, ada Pak siapa lagi setelah itu, lalu kemudian ada Bibit, ada. Betul. Bisa jadi ya, saya tidak punya data saintifiknya, tetapi memang Pak Lutfi ini punya tantangan karena beliau berasal dari jenderal polisi, ya, itu beliau terkena guilty by association. Apa itu? Jadi dia diasosiasikan seperti polisi yang lain. Dan tim Pak Andika itu kan
mengeksploitasinya. Kan? Iya. Ya, misalnya dengan Meme-nya muncul di mana-mana. meme-nya muncul di mana-mana, diasosiasikan seperti Rambo, Pak Andika ini. Sementara Pak Lutfi dianggap seperti Sambo. Kasihan juga Pak Lutfi. Padahal dia tidak terkena isu negatif seperti Sambo kan, tetapi kan coba delegitimasi oleh tim Pak Andika dengan mengasosiasikan latar belakang Pak Lutfi. Sementara Pak Andika itu kan di kertas suaranya aja Jenderal TNI. Iya. Pak Lutfi tidak menampilkan latar belakang jenderalnya. Kemudian jangan lupa baju yang dipilih oleh Andika, baju hijau tentara. Iya. Jadi memang sepertinya tim Pak Andika sadar betul bahwa TNI itu punya persepsi positif dan itu yang mau dieksploitasi. Tetapi saya kira Pak Lutfi tidak akan tinggal diam. Apa yang bisa mematahkan semua itu? Serangan fajar? Saya tidak tahu ya. Lagi-lagi saya membatasi untuk tidak bicara di luar dari apa yang saya lihat dan saya teliti. Tetapi saya kira setiap calon itu hanya mengenal satu kata, menang. Dan karenanya cara yang mereka lakukan ya dalam rangka mencari itu. Dan itu datang dari semua pihak kan. Semua pihak kan pasti punya kepentingan. Mas Burhan, apa yang Anda pikirkan ketika misalnya endorsement seorang Jokowi maupun Prabowo gagal di Jawa Tengah? Apa artinya? Kalau itu terjadi kan itu akan mendelegitimasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sendiri. Ya. Karena bagaimanapun Pak Prabowo presiden, incumbent yang sedang berkuasa. Dan beliau sudah mengeluarkan statement secara terbuka seperti itu. Kalau misalnya ternyata kalah calon yang dia dukung, kan orang bisa mengatakan berarti tuahnya berkurang nih. Betul. Termasuk Pak Jokowi. Pak Jokowi bisa dikatakan efeknya tidak lagi mujarab dalam kasus pilkada Jakarta. Jokowi efek udah nggak terasa. Misalnya begitu. Meskipun lagi-lagi Pak Jokowi kan tidak lagi menjadi presiden. Mungkin dampaknya lebih ke Pak Prabowo kan dalam kasus Jawa. Tetapi saya sendiri tidak terlalu yakin itu akan gagal. Kita belum punya datanya. Tetapi jangan lupa, dua endorser utama Pak Lutfi ini bukan main-main ini. Betul. Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, kalau saya kaitkan dengan sikap permisifnya masyarakat Jawa Tengah dalam soal pilihan politik, berarti kan ada peluang yang bisa dimanfaatkan oleh para calon kan? Makanya saya tidak menutup potensi bahwa Pak Lutfi bisa menang. Jadi meskipun Pak Andika naik trennya, harus lebih naik logistik dong ya. Tetapi bukan berarti Pak Lutfi akan diam kan? Dan saya kira dengan dukungan dari partai-partai yang sekarang berada di belakang Pak Prabowo, secara logistik seharusnya, ini kan logisnya, itu lebih kuat untuk Pak Lutfi ketimbang Pak Andika. Meskipun lagi-lagi apakah itu dipakai, alam saya nggak tahu. Karena pilihan logis bisa dikalahkan dengan logistik. Logistik, Sama-sama logis kan? Betul, cuma akhirnya yang berbeda gitu. Gimana Bang? Saya kembali ke DKI tadi. Saya justru ketika lihat kalau Pramono memenangkan pilkada DKI tahun 2029 itu bisa juga jadi ancaman, Mas. Pramono Anung. Iya. Saya hanya bicara, coba kita bicara tentang bahasa tubuh atau wajah. Yang kalau ke lapangan itu kita bilang dia tidak berapi-api, tapi pleasant. Pleasant. Dan rendah hati. Iya, rendah hati. Humble. Friendly. Nah, itu yang membuat saya katakan, begitu ada panggung di DKI, potensinya lebih besar. Dibanding orang seperti RK. RK itu mungkin pilihan etniknya itu akan besar. Tetapi tidak Indonesia. Kira-kira gitulah. Sementara Pramono dari Jawa. Bisa jadi, tetapi lagi-lagi nama Pramono pernah saya masukkan dalam simulasi Capres 2024. Dan itu kecil sekali. Kecil Pramono Anung. Nanti setelah jadi gubernur mungkin beda. Nah, itu dia. Kalau misalnya dia terpilih sebagai gubernur, bukan tidak mungkin namanya juga akan masuk dalam radar bagi bakal calon presiden. Karena Jakarta ini kan indikator kan. Tetapi paling tidak ya, ada 38 nama jelang 2024, elektabilitas RK sebagai baca pres 2024 itu jauh lebih tinggi ketimbang Pramono Anung. Tetapi dalam konteks sekarang justru elektabilitas yang rendah dan low profile itu malah membuat Pramono Anung bisa diterima oleh semua. Dan naiknya kan perlahan tapi pasti. Itu yang saya sebut kelemahan justru menjadi kekuatan. Karena dia lemah dan biasanya politisi itu akan mencari sekondan yang lemah. Karena tidak mau
politisi yang sedang berkuasa mendapatkan pesaing. Iya. Jadi kelemahan justru menjadi kekuatan. Tetapi apakah selamanya Mas Pramono lemah? Belum tentu. Iya. Oke. Saya melihat seorang Pramono itu sebagai politician. Iya. Ya. Dan dia punya kekuatan untuk kerja. Betul. Ya. Nah, karena Cuman kita bekerja. nggak tahu ya, tunggu surveinya. Iya, tetap Kita belum tahu Iya, apakah belum. Pramono Jadi akhirnya menang. menang. Betul. Jangan lupa loh, Itu kalau betul. terjadi dua putaran, Iya. saya merasa konsolidasi partai-partai pendukung Ridwan Kamil itu akan lebih terlihat. Iya. Kalau sekarang mungkin belum terlalu all out, tetapi ketika sudah terjadi Iya. head to head, paling tidak Baru. yang punya kepentingan kan Golkar dan PKS. Iya. Golkar jelas punya kepentingan, karena Ridwan Kamil adalah salah satu ketua partai Golkar kan, Iya, apalagi PKS. Iya. Kalau sekarang dua partai itu belum terlihat all out, tetapi setelah dua putaran terjadi, itu bisa jadi berubah. Iya. Tetapi sekarang kan ada potensi buat Pramono menang satu putaran. Iya. Jadi kalau mengandalkan pertarungan putaran kedua, sementara partai-partai tidak segera melakukan konsolidasi, jangan-jangan Pramono bisa menang satu putaran. Ini dari tadi. Tapi akan tergantung pada pasangan yang Dharma Pongreja. Aku baru mau bilang dari tadi ngomongin dua paslon aja, yang independen nggak diomongin. Kan Dharma sudah bicara itu tentang konspirasi global. Oke, nanti kita bahas di kesempatan yang lain atau di meja yang lain ya. Di meja yang lain. Sebagai penutup, Prof, apa yang bisa Anda sampaikan paling tidak kepada pasangan calon Pram Dul dan R Kasus? Ini secara umum dulu. Pertama, jumlah peserta pilkada itu merosot. Jadi saya menulis itu paper Cartel and Coalition, Cartel and Competition. Jadi kan ada kartel politik ya. Iya. Tadi ada kimplas yang terlalu besar sekali. Iya. Dan itu diakibatkan oleh timing pilkada yang berdekatan dengan pilpres. Jadi semakin dekat dengan pilpres, peta koalisi di tingkat lokal ditentukan oleh koalisi nasional. Itu satu. Ya. Dan itu yang membuat pilihan kita menjadi terbatas. Di Jakarta banyak pemilih pendukung Anies, pendukung Ahok yang tidak terwakili di kertas suara. Jadi ke depan harus dipikirkan supaya representativeness itu bisa meningkat. Salah satunya adalah Perludem itu mengajukan gugatan ke MK agar timing pilkada tidak dibuat satu waktu dengan pilpres, tetapi setelah 2 tahun. Nah, yang kedua soal titipan ya, pesan kepada warga kepada 2 calon kuat ya. Ada 3 paslon, tetapi 2 diantaranya punya kans menang. Ya. Satu adalah Ridwan, 2 adalah Pramono. Saya kira ya, apa yang kita alami sebagai warga Jakarta ya beberapa tahun terakhir itu sudah ada mulai perubahan, terutama dari sisi aspirasi nih. Kemacetan dan banjir sudah mulai bisa diatasi, tetapi ada isu-isu lain ya terkait dengan masalah ekonomi dan itu berkaitan dengan menurunnya kelas menengah. Isu sektarian juga isu sektarian yang belum tuntas. Gitu ya. Jadi ini perlu diatasi oleh siapapun yang menang. Karena bagaimanapun ini amanah dan amanah itu harus dilakukan oleh siapapun yang menang. Dan ketika mereka menang, salah satunya itu tidak boleh melihat berdasarkan sikap partisan. Jadi jangan hanya melayani pendukungnya saja, tapi layanilah semua, baik yang memilih maupun yang tidak memilih mereka. Dan bagi yang kalah, jangan khawatir, ada mobil curhat nanti. Prof Burhan, terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi di perbincangan berikutnya. Makasih. Kita akan menunggu undangan berikutnya. Oke. Dan kita akhiri sampai di sini program Downcast. Pemirsa, tetap saksikan Downcast hanya di Nusantara TV dan juga melalui channel YouTube Nusantara TV Official. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Slamet. Sampai jumpa. Salam Nusantara.